Tugas polisi ialah melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Namun, tidak berlaku pada polisi muda yang bernama Waldi Aldiat yang berdinas di Polres Tebo, Polda Jambi. Usianya sangat muda, yakni 22 tahun, namun perbuatannya tergolong sadis dan licik. Sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri buat Waldi. Dengan berbekal seragam dan pekerjaan, ia mencoba mencari pacar dengan mudah. Ia menemukan teman wanita. April tahun 2025, Waldi berkenalan dengan wanita yang usianya terpaut jauh, 15 tahun dengannya. Namun, karena Waldi mempunyai pekerjaan mapan, wanita itu menerima saja sebagai teman atau HTS, hubungan tanpa status. Erni Yunianti yang usianya cukup dewasa, yakni 37 tahun, dengan profesi sebagai dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Sekti Setia IAKSS Muara Bungu, Jambi, juga sebagai KA Prodi S1 Keperawatan. Dengan profesi yang mapan sebagai wanita karir, Erni Yunianti gak ada waktu untuk menjalin asmara. Namun, setelah perkenalan dengan seorang polisi, Erni intens komunikasi lewat chat WA. Tetapi Waldi yang usianya masih muda, cemburunya masih tinggi hingga sering bertengkar masalah sepele. Hingga hari Sabtu tanggal 1 November tahun 2025, mereka sepakat bertemu. Setelah itu mereka ke rumah Erni yang berada di perumahan Al-Kausar 7, Blok AO 6, kawasan Arena X MTQ, Baru Muara Bungu, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungu, Jambi. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, mereka sempat makan berdua, dilanjutkan ngobrol, dan sampai pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, mereka bertengkar di dalam kamar dikarenakan Erni bilang ke Waldi, "Kamu ini playboy, punya pacar banyak. Kamu ini juga jelek. Kalau kamu bukan polisi, saya nggak mau." Belum selesai di situ, Erni juga bilang, "Kamu ini miskin. Buktinya sering minta uang ke aku." Waldi yang tersinggung dengan ucapan Erni langsung marah, memukul korban dan mencekik hingga meninggal dunia. Setelah itu, Waldi langsung memperkosa Erni hingga puas. Setelah tahu korban meninggal, Waldi berusaha menghilangkan jejak dengan membersihkan area kamar dan mengepelnya. Setelah itu, barang-barang berharga korban diambil oleh pelaku, mulai handphone, perhiasan, motor PCX, dan mobil Honda Jazz. Pelaku langsung keluar rumah dengan memakai rambut gondrong palsu atau wig untuk menghilangkan jejak. Minggu, tanggal 2 November, rekan-rekan korban mencoba menghubungi, namun tidak ada balasan. Beberapa ada yang dibalas oleh pelaku, namun balasan chatnya tidak seperti biasanya. Hingga rekan-rekan korban memutuskan untuk mencari di kediaman korban bersama RT setempat. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan ditutupi sarung. Polisi langsung membawa korban ke RSHJ Hanafi Muara Bungu untuk otopsi penyebab kematian korban. Polisi langsung bergerak cepat mengungkap kasus tersebut. Berbekal CCTV, pelaku berhasil ditangkap di daerah Tebo, serta menunjukkan barang bukti motor PCX yang ditemukan di parkiran rumah sakit, serta mobil Honda Jazz yang berada di kontrakan pelaku. Kini Waldi hanya bisa menyesal, seorang polisi muda yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, juga dipecat dari kepolisian. Bribda Waldi Aldiat, Jabatan Bintara Sipropam Polres Tebo, memutuskan menetapkan nama Waldi Aldiat, Jabatan Bintara Sipropam, memutuskan menetapkan nama Waldi Aldiat, Jabatan Bintara Sipropam, Kesatuan Polres Tebo. A. Terbukti secara sah dan menyakitkan melanggar 1.
Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang Komisi Kode Etik Polri ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas di Polda Jambi. Video Muara Bungo ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar rumahnya. Diduga korban mengalami tindak pemerkosaan dan pembunuhan. Sejumlah luka ditemukan pada tubuh korban. Sementara tidak ada harta benda korban yang hilang. Korban pemirsa berinisial EY ditemukan tewas di rumahnya di Dusun Sungai Mengkuang, Rimbo Tegah, Kabupaten Bungo, 1 siang kemarin. Korban ditemukan tewas oleh temannya yang datang ke rumahnya untuk mengecek kondisi korban. Namun, saksi tersebut mendapati pintu belakang rumah korban tidak terkunci. Ia lalu menemukan korban tergolek di kamarnya dengan kepala tertutup bantal dan kaki tertutup sarung. Saksi kemudian melaporkan ke polisi. Bungo mendapatkan laporan bahwa adanya penemuan mayat di perumahan BTN Al-Kausar. Seorang wanita untuk sekarang sudah bawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Hanafi. Dari hasil pengecekan anggota di TKP, jenazah ditemukan di atas tempat tidur dalam kondisi tertutup sarung. Menyesal nggak sudah melakukan itu? Apa yang membuat menyesal? Saya menyesal atas perilaku kesilapan saya. Apa alasannya membunuh? Anda kan sebagai seorang medis ya? Apa alasannya? Saya kira dia atas ucapan korban. Mantan terakhir dari kakak saya, mantan pacar, menghilangkan nyawa kakak saya secara keji. Itu untuk chat ke pelaku pertama kali itu kakak ya? Benar, karena saya tahu beliau itu mantan terakhir dari kakak saya, mantan pacar. Jadi karena saya jauh, saya tidak tahu yang mau dihubungi siapa. Jadi saya tanya sama beliau, karena posisinya waktu itu dosen-dosen yang datang ke rumah kakak ngasih tahu kalau kondisi rumahnya tralisnya terbuka gitu. Jadi saya yakin kalau kakak saya biasanya kalau mau keluar rumah itu pasti ditutup semuanya gitu. Jadi saya yakin di dalam tuh ada orang. Cuman saya mau meyakinkan dulu bener nggak kalau kakak tuh biasanya nutupnya ditutup semua. Jadi saya mau nanya sama Waldi itu, sebenarnya mau nanya posisinya di mana juga ya, kakakku tahu nggak kakak aku di mana gitu. Terus saya nanya tralisnya itu biasanya kalau kakak dulu keluar rumah selalu ditutup atau enggak gitu. Saya buat meyakinkan saya kalau kakak tuh ada di dalam atau enggaknya gitu. Berarti sudah ada rasa curigaan dengan kalau curiga sama Waldi enggak sama sekali, karena saya tahu terakhir kali kakak bilang kalau mereka itu tidak ada komunikasi sama sekali, cuman kakak ada kontak dari Waldinya itu memang nggak ada komunikasi lagi gitu, udah berbulan-bulan. Waldinya nggak ada ngerespon lagi gitu. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Jambi dan itu sedang bergulir. Harapannya dari pihak korban tentu adalah hukuman yang maksimal, yaitu PTDH, diberhentikan dari dari kepolisian gitu, dengan tidak hormat gitu ya. Sehingga kami tadi diperlihatkan juga bukti-bukti berupa mobil, motor dan bukti lainnya yang ditemukan dari TKP itu dan sudah dibenarkan itu adalah milik dari almarhumah
EY gitu ya, selaku kakak dari Anis begitu. Kalau untuk perasaan keluarga pastinya terpukul ya Pak ya. Kalau misalnya dari saat ini sampai saat ini kami masih terpukul, masih belum percaya kejadian ini menimpa di keluarga. Kan di sini kami menuntut keadilan seadil-adilnya. Saya berbicara bukan sebagai adik saja, tetapi saya juga sebagai seorang yang kehilangan sosok perempuan yang sangat baik menurut saya dan juga suka menolong ya. Sebagai dosen pendidik juga, harapan saya besar sekali buat Kapolres dan pihak yang berwajib untuk menangani dengan cepat kasus ini supaya cepat selesai dan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa kakak saya secara keji diberikan hukuman yang setimpal, yang adil seadil-adilnya. Orang tuanya sakit, ya, belum boleh dikasih tahu ya? Ya, saya yang bilang kalau misalnya itu kan karena kalau proses pembunuhan itu kan pasti ke rumah sakit dulu, diperiksa dulu kan lama. Jadi kondisi orang tua saya tidak memungkinkan untuk tahu. Kalau masih menunggu proses kayaknya belum waktunya dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita kasih tahu pas mau dibawa pulang gitu. Setelah dikasih tahu itu apa nih Bu? Ya pastinya terpukul, terkejut juga, nggak percaya juga gitu. Cuman ya saat ini mungkin sudah ikhlas kalau untuk kepergian almarhum. Cuman untuk kasusnya kita minta tolong keadilannya. Pelaku terancam pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 3 dan pasal 351 dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.